Halo sahabat, jumpa lagi di ruang cerita dan motivasi pada sesi video kali ini ya. Nah, untuk tema pada kali ini yaitu kita akan membahas tentang orang yang pelin-pelan ya, tidak punya pendirian. Apakah kalian termasuk? Mudah-mudahan enggak ya. Oke. Jadi tipe dan karakter setiap orang berbeda ya. Ada yang tegas, ada yang lembek, ada yang kuat pendiriannya, tapi ada juga yang gampang terpengaruh. Temannya ikut sana, ikut ke sana. Temannya ke sana, ikut ke sana, temannya ke sini, ikut ke sini. Jadi kayak bagi air di atas daun talas, tidak tetap pada pendiriannya begitu ya. Oke, yang baru gabung silahkan like dulu, subscribe, share, dan komen juga bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dari channel ini ya. Biasanya paling sebel sama orang yang tidak tegas dan mudah terpengaruh begitu ya. Jadi sukanya latah atau ikut-ikutan orang lain begitu. Orang lain berbuat A, kita juga ikut melakukan A. Seperti tidak punya pendirian ya. Jadi peribahasanya tadi bagi air di atas daun talas begitu. Nah, asal ngikut ke sana kemari, nggak tahu arah dan tujuan. Jadi rugi waktu dan tenaga juga pikiran dong, begitu ya. Nah, coba saja untuk introspeksi diri ya. Kita masing-masing agar kita mengetahui kita itu tipe yang bagaimana. Kalau kita punya ciri-ciri beberapa hal yang akan aku bahas di video kali ini, tandanya kita itu bukan orang yang tegas dan mudah terpengaruh. Nah, apa saja itu? Nah, berikut ciri-cirinya ya. Jadi begini sahabat. Nah, nomor pertama ya, itu yang pertama tidak punya keyakinan. Biasanya begitu. Jadi orang yang tidak punya pendirian itu tidak punya keyakinan, khususnya pada diri sendiri ya. Jujur saja ya, orang lain akan sangat mudah mempengaruhi kita karena kita itu tidak punya keyakinan. Jadi tidak punya keyakinan diri yang teguh dalam diri kita. Mudah terombang-ambing dengan perkataan atau rayuan orang lain, biasanya begitu. Jadi kita akan lupa ya pada prinsip hidup kita sendiri. Jadi prinsip hidup yang sebenarnya gitu. Oke, jika kondisi ini terus berlanjut, kita tak akan pernah merasa bahagia ya, sampai kapanpun. Nah, kenapa? Karena kita itu selalu bergantung pada apa yang dikatakan orang lain tentunya, atau malah mengikuti prinsip hidup orang lain. Benar-benar ini keterlaluannya, kita tidak punya pendirian, memalukan begitu kadang-kadang. Nah, ketika orang tersebut menjauh atau tak ada lagi bersama kita, otomatis hidup kita juga akan sengsara, terombang-ambing begitu. Lantaran kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Next time mau ngapain nih? Bingung, nggak tahu arah dan tujuan. Nah, kita harus punya short plan dan far plan ya. Jadi rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Nah, kita seperti kehilangan arah atau pijakan karena selama ini mengandalkan perkataan orang lain tadi. Paham ya? Kemudian yang kedua, merasa bersalah saat mengatakan tidak. Merasa nggak enakan begitu. Nah, sebenarnya ini sah-sah saja ya bila kita ingin mengatakan ya terhadap apa yang diucapkan orang lain atau teman kita sendiri. Tapi biasanya ada perasaan tidak enak, takut membuat orang itu kecewa kalau mengatakan tidak, nggak mau, atau nggak males. Jadi apa-apa diiyain aja. Akhirnya perasaan tidak enak ini jadi beban buat kita sendiri, merepotkan diri kita sendiri. Seperti video yang sudah aku bahas di beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian orang lain akan menilai bahwa kita pasti akan selalu mengatakan iya, penurut, mudah dimanfaatkan dan yang lain. Nah, sikap seperti ini juga bisa membuat kita gampang dibodohi, gampang dipengaruhi, bahkan banyak orang memanfaatkan kita dengan sifat penurut yang berlebihan tadi. Coba belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak sesuai prinsip hidup kita atau pendirian kita begitu. Jadi tidak perlu terlalu memikirkan perasaan atau pilihan orang lain begitu. Toh belum tentu orang lain itu memikirkan perasaan kita. Hanya saja mereka pas butuh aja mendekati kita, ya kan? Nah, terlalu gampang diatur. Yang berikutnya ya, kalau kita merupakan tipe orang yang mudah diatur, nah ini kita harus berhati-hati. Orang lain dapat memanfaatkan kelemahan kita itu untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Nah, ini kan
memberikan dampak yang negatif buat kita ya, atau melarang kita untuk bergaul dengan seseorang karena orang tadi pernah berselisih paham dengan yang teman kita tadi, dan kita menurutinya. Nah, akibatnya kita sering merasa dirugikan oleh orang lain, begitu. Tapi nih, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita sudah salah dari awal. Ingin berubah pun kebanyakan takutnya, entah itu takut dimusuhi, takut tidak punya teman, dan takut dijauhi, dan lain sebagainya, begitu. Kemudian berikutnya, sering mengorbankan perasaan atau kebahagiaan diri kita sendiri. Nah ini, jadi berkorban untuk orang lain itu pada dasarnya bagus ya, tetapi balik lagi, tetap harus pakai prinsip. Jangan sampai karena ingin menyenangkan hati orang lain, kita jadi malah mengorbankan diri, mengorbankan perasaan kita sendiri, bahkan kebahagiaan kita, me time kita, quality time kita dengan keluarga kadang-kadang. Nah, ujung-ujungnya kita sendiri yang tertekan, kita sendiri yang kewalahan, yang repot, gak enak sendiri kan. Kemudian kita itu harus selalu ingat ya dengan prinsip untuk selalu mendahulukan kebahagiaan diri sendiri. Jadi prioritas itu diri sendiri ya. Ketika ini sukses dilakukan, maka orang lain juga akan ikut merasakan kebahagiaan kita. Sehingga kita tidak perlu menjadi sosok yang mudah dipengaruhi agar kebahagiaan itu tercipta. Paham ya? Kemudian yang berikutnya nih, sulit menjadi diri sendiri. Nah, jadi kita itu harus be yourself, jadi diri sendiri. Mau menjadi diri sendiri secara logika ini mustahil ya untuk diwujudkan, karena kita sangat berat terpengaruh oleh orang lain tadi. Nah, mirisnya lagi, akibat satu kalimat yang diucapkan oleh teman kita bisa kehilangan prinsip ya, prinsip dan keyakinan dalam hidup kita. Nah, padahal menjadi diri sendiri tidaklah sulit. Kita hanya perlu lebih fokus kepada hal-hal yang kita yakini, begitu pada prinsip kita. Begitu biasanya ya. Jangan karena penilaian orang lain atau kritikan dari orang lain kita malah berputar haluan nih, dan meninggalkan apa yang selama ini sudah berhasil diterapkan. Itu. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Selalu ragu saat mengambil keputusan. Nah ini kita belum usaha sudah putus asa dulu. Jadi akibat kurang beridan tadi, salah satunya kita jadi sering ragu juga dalam mengambil keputusan untuk hidup kita sendiri ya, karena melibatkan orang lain dalam hal tersebut. Hal ini secara tidak langsung akan membuat itu jauh dari prinsip dan perlahan mengikuti arus hidup orang lain, begitu biasanya. Jadi intinya suka ngikut orang lain begitu, nggak jelas jadinya kan. Nah, kalau prinsip hidup kita dan orang lain itu sama, terus gimana kalau berbeda? Kita bisa saja ya membuat keputusan salah untuk diri kita. Coba mulai sekarang kita mungkin harus berlatih ya untuk membuat keputusan diri sendiri. Jadi tentukan keputusan kita, jangan bergantung dari orang lain. Boleh yang meminta pendapat atau saran dari orang lain, tapi kita tetap harus paling besar ya ikut andil dalam menentukan keputusan diri kita sendiri, begitu. Paham ya? Nah, benar atau salah keputusan itu nantinya jadi urusan belakangan. Yang penting kan keputusan tersebut berasal dari diri kita sendiri, bukan dari pengaruh orang lain, begitu. Nah, jika ternyata salah, gimana? Kita perlu disesali. Kita kan justru bisa belajar dari kesalahan tersebut agar tidak jatuh ke lubang yang sama ya nantinya, begitu. Jadi tidak jatuh pada kesalahan yang sama, begitu intinya. Paham ya? Kemudian merasa sungkan meluapkan emosi. Jadi tidak ada aturan yang melarang kita untuk meluapkan emosi kepada orang lain, asal dalam situasi yang tepat. Jadi ketika kita merasa tidak senang atas apa yang dikatakan orang lain terhadap kita, jangan ragu untuk menunjukkan ekspresi marah atau kecewa begitu. Ekspresi ini adalah bukti kalau kita tidak mau diperlakukan seenaknya oleh orang lain tadi ya. Gimana pun juga kita harus selalu berusaha menjaga harga diri kita. Kita harus komitmen dengan diri kita sendiri.
Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi ya kan? Begitu. Nah, kemudian berikutnya lagi, belajar tegas pada diri sendiri, begitu. Jadi bersikap tegas pada diri sendiri ini memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa saja ya, asal mau belajar dan berlatih tentunya. Jadi pegang teguh prinsip hidup kita. Jangan mau disetir atau diatur orang lain begitu misalnya ya. Begitu. Oke. Mudah-mudahan tips atau info pada sesi video kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti jika ada yang belum paham boleh tonton dari awal lagi, diperhatikan lagi, dicerna lagi. Ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Benar-benar bermanfaat. See you on the next video. Bye bye. Nantikan video yang baru-baru lagi setiap harinya. Oke?